Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kasna Dewi Sartika dengan NPM 211080048. Di sini saya akan mengajarkan kuantum reading Quran yang dimana itu cepat, mudah, dan menyenangkan. Mari kita simak lagu yang berikut ini. Bata saja ha da zero za sha sa so do tozo agho fa ko kalamana waha aya bata saja ha da zero za sha sa so do tozo agho fa ko kalamana waha aya. Selanjutnya bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya dua. Pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi seri bagian atas. Perhatikan ta, jadi melafalkan huruf ta tidak menyentuh ujung lidah dengan gigi atau dengan langit-langit, tetapi huruf ta menyentuhkan ujung lisan dengan gusi atau tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua fasih dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Kembali contoh, misalnya huruf ta. Ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi, maka akan dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hams. Di antaranya, ini dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf, ada beberapa huruf yang sering kali tidak terperhatikan, misalnya tadi huruf ta. Dikatakan fasih huruf ta ketika kita melafalkan dengan mengalirkan udara kita. Perhatikan ta. Jadi bukan ta, tapi ta. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan contoh melafalkan huruf mulai dari A sampai Ya. Berikut ini, pertama melafalkan huruf A. Perhatikan melafalkan huruf A tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Perhatikan A, I, U, Ba. Jangan lupa ayunkan suaranya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Perhatikan ayunkan. U, An, Ani, A, Na. Itu huruf A yang mesti diperhatikan adalah ketika dalam posisi mati suara kita terputus. A, I, U, Ba. Berikut huruf Ba. Melafalkan huruf Ba caranya dengan merapatkan kedua bibir kita tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan latihan berikut ini. Ba, bi, bu, bab. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suara terdengar mantul bab. Perhatikan latihan berikut ini. Ketika nun mati tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf Ba, tahan suaranya jangan tergesa-gesa. Bu, ban, bani, babna. Sekali lagi, perhatikan. Bu, ban, bani, babna. Lengkapnya perhatikan. Bu, ban, bani, babna. Berikut huruf ta. Sudah saya jelaskan tadi cara melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas. Perhatikan. Ta, ti, tu, tat. Perhatikan ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf ta. Ta, ti, tu, tat. Ayunkan suaranya, kemudian kalau ada mim, nun tanwin yang berwarna bertemu dengan ta, tahan suaranya. Tu, tan, tani, tat. Nah, perhatikan simak dari awal. Tu, tan, tani, tat. Nah, berikut perhatikan bagaimana melafalkan huruf ta, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut. Perhatikan. Ta, ti, tu. Sekarang kita gabungkan dengan ayun-ayun mana tahan. Ta, ti, tu, bat. Diayunkan suaranya,
Kemudian kalau ada mim, nun tanwin bertemu dengan ta, maka tahan suaranya dan menutupi huruf ta. Jadi ingat, kalau ada mim nun tanwin bermakna bertemu dengan ta, berwarna hijau itu artinya menutupi. Artinya, posisi makhraj kita sudah berada pada huruf berikut. Perhatikan. Sutan, tani, tatna. Saya contohkan dari awal, perhatikan ayun suaranya, kemudian mim nun tanwin berwarna, ditahan suaranya. Tati, tubat, susan, tani, tatna. Selanjutnya huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Perhatikan. Jaji, jubaj. Perhatikan sekarang kita gabungkan dengan ayun-ayun mana tahan. Kalau ada mim nun tanwin berwarna, tahan semuanya. Perhatikan. Jujan, jani, jajna. Perhatikan. Ketika mati suaranya mantul jani, jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita ketika dilafalkan persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayun-ayun mana tahan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, nah. Selanjutnya huruf Kho. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat, dari rongga mulut kita, ciri khas seperti suara orang sedang mendengkur. Kho. Perhatikan hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayun-ayun mana tahan. Ha, hi, hu, bah. Hu, khon, khoni, khoh, nah. Catatan, pada huruf Kho ini, perhatikan ketika dalam posisi sukun. Selanjutnya huruf Da. Keluar dengan cara menyentuh ujung lidah ke gusi bagian atas. Bagaimana kita melafalkan huruf ta? Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Ed. Perhatikan. Da, di, du, bad. Kita gabungkan dengan ayun-ayun mana tahan. Kalau ada mim nun yang berwarna, tahan suaranya. Dadi, du, bad. Du, dang, dani, dadana. Perhatikan, tidak du, dang, da, tapi du, dan, dani, dadana. Selanjutnya huruf za. Cara melafalkan huruf za dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Perhatikan, za. Tidak boleh za dengan mengalir udara, tahan udaranya. Zazi, zubad. Kita gabungkan dengan ayun-ayun mana tahan. Kalau ada mim nun tanwin berwarna, bertemu dengan za, tahan suaranya. Zazi, zubad. Zuzan, zani, zadna. Demikian huruf za. Selanjutnya huruf ro. Mengucapkan huruf ro dikeluarkan dengan cara menyentuh lidah terdepan atau adna lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan. Ra, ri, ru, bar. Sebelum ra yang mati berharokat fathah dhammah, maka suara terdengar menebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka terdengar tipis. Perhatikan contoh berikut. Rari, rubar. Ingat, nun mati tanwin berwarna tapi bertemu dengan ro, ayunkan lagi suaranya. Ru, ror, roni, rorna. Sekali lagi. Ru, ror, roni, rorna. Demikian huruf ro. Berikutnya huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan udara. Sifat lain pada huruf za ini, karakter khasnya dia mirip dengan suara dengungan tawon. Za, za. Ingat, za, zi, zu, baz. Perhatikan contoh berikut ini. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Jangan lupa,
Kalau ada nun mati tanwin yang berwarna, ingat, tidak boleh tergesa-gesa. Tahan suaranya. Sekali lagi, perhatikan. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna. Berikutnya huruf sin atau huruf sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas 2 gigi seri bagian bawah, sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Perhatikan. Sa, si, su, bas. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sas, na. Berikutnya, bagaimana kita melafazkan huruf sya. Huruf sya keluar menyentuh tengah lidah dengan langit-langit. Diucapkan mengalirnya udara dan nafas, bahkan ketika kita melafalkan, menyebar nafas dan udaranya yang disebut dengan tafashi. Perhatikan. Sya. Perhatikan nafas menyebar sya, beda dengan sa. Sya, shi, shu, bash. Perhatikan contoh berikut. Sya, shi, shu, bash. Shu, san, shani, shashna. Bagaimana kita melafalkan huruf shot? Huruf shot, tempat keluarnya sama seperti melafalkan huruf sin. Dan sifat serta karakternya pun jauh berbeda dengan huruf sin. Yang membedakan antara sin dan shot adalah suara menebal saat kita melafalkan huruf shot. Berikut saya akan peragakan bagaimana melafalkan huruf shot. So, si, su, bos. Terdengar suaranya menebal, beda dengan sin. Bos. Sekarang tebalkan. So, si, su, bos. Su, song, so, ni, sos, nah. Jangan lupa menahan suara kalau ada nun mati tanwin yang berwarna. Ingat, tidak boleh tergesa-gesa. Tahan suaranya. Berikutnya huruf do. Menyentuh dua sisi lisan dengan gigi geraham atas, contoh sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas. Diucapkan dengan lembut tanpa mengalirkan nafas, memiliki sifat istilah. Selanjutnya huruf to. Adalah huruf yang tidak mengalir nafas dan diucapkan dengan suara menebal. Caranya sama, posisi lisan berada di bawah posisi lisan terbuka. Sementara ketika melafalkan huruf to, posisi lidah bagian pangkal terangkat, bagian depan pun menutup langit-langit. Sehingga ketika melafalkan huruf to, terdengar suara menebal. Jangan lupa, ketika melafalkan huruf to, dalam keadaan mati, suaranya terdengar memantul. To. Selanjutnya, zo. Makrotnya sama dengan huruf za, perbedaannya yaitu ada pada suara yang tipis dan tebal. Huruf za diucapkan dengan tipis, sedangkan zo dengan menebalkan suara. Dengan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Hindari pengucapan huruf a yang keluar dari rongga hidung. Tidak ada yang keluar suaranya dari rongga hidung, melainkan gunnah. Selanjutnya huruf go. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut, diucapkan dengan lembut, suaranya tanpa mengalir udaranya. Huruf go, salah satu huruf yang harus terdengar menebal, suaranya pangkal lisan, angkat ke belakang. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa keluar dengan menyentuh ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah, bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus iringan suara dengan udara dengan lembut. Fa, fi, fu, baf. Selanjutnya huruf ko. Keluar menyentuh pangkal lisan dengan langit-langit bagian ke belakang. Ko, ki, ku, bak. Ku, kon, koni, kok, nah. Selanjutnya huruf k. Menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian ke belakang, diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. Perhatikan. Ka, ki, ku, bak. Ada udara yang mengalir. Perhatikan. Ka, ki, ku, bak. Ku, kan, kani, kak, nah. Berikutnya huruf la atau huruf lam.
keluar dengan menyentuh lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. La, li, lu, bal. Perhatikan. La, li, lu, bal. Lulan, lali, lalna. Saya ingin mengingatkan ketika kita melafalkan huruf lam pada lafaz Allah, maka huruf lam harus terdengar menebal dengan cara menutup bagian lisan ke langit. Suaranya menebal dengan cara menutup bagian lidah ke langit-langit. Allah. Nah, ini bagaimana kita melafalkan lafdul jalalah atau lafaz Allah. Selanjutnya adalah huruf ma. Dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Jangan lupa kalau ada mim nun tanwin yang berwarna, tahan suaranya. Ma, mi, mu, ma, bam. Mu, man, mani, mamna. Selanjutnya huruf na. Dilafalkan huruf nun dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Sama seperti kita melafalkan huruf lam dan huruf ro. Na, ni, nu, ban. Perhatikan. Na, ni, nu, ban. Nu, nan, nani, nanna. Selanjutnya adalah huruf wa. Diucapkan dengan wa, wi, wu, bau. Atau mengumpulkan dua bibir kita. Wa, wi, wu, bau. Wu, waw, wani, wauna. Ketika waw mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka lembutkan suara kita. Selanjutnya adalah huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terjauh. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Kesalahan sering terjadi karena H sering keluar dari dada. Huruf H sekali lagi keluar dari tenggorokan terjauh. Ha, hi, hu, bah. Dan yang terakhir itu adalah huruf ya. Huruf yang keluar dari tengah lisan disentuh dengan langit-langit. Perhatikan. Ya, yi, yu, bai. Ketika didahului huruf yang berharokat fathah, maka diucapkan dengan lembut. Yu, yan, yaina. Di mana suara kita tidak masuk ke rongga hidung, pastikan ketika kita menemukan non mati tanwin bertemu dengan huruf ya, tahan suaranya kemudian keluarkan dengan rongga hidung kita. Demikian prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih.